Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now. Pemirsa, dua pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat diduga mencabuli santrinya. Korban dirayu dan diiming-imingi akan masuk surga. Dua pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi karena diduga mencabuli 3 orang santri yang masih di bawah umur. Modus pelaku dengan mengiming-imingi korban akan masuk surga jika melayani nafsu bejat pelaku. Kedua tersangka merupakan pimpinan pondok pesantren ternama di Lombok Timur, yakni LM, diamankan di Desa Kutaraja, dan HSN, 50 tahun, diamankan di Desa Sikur, Kecamatan Sikur. Polisi mengamankan barang bukti berupa baju, rok, mukena, serta pakaian dalam korban sebagai barang bukti. Kita melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lombok Timur. Karena ini korbannya anak-anak, tentunya menjadi perhatian khusus kita semuanya. Sehingga pada tanggal 6 Mei beberapa hari yang lalu, kita melakukan asistensi, kita melakukan pengecekan secara mendetail. Menurut polisi, saat ini para korban telah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Lalu bagaimana kronologi kasus pencabulan terhadap santriwati di Lombok Timur? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur, AKP Hilmi Manoson Prayogo. Selamat sore, Bang Hilmi. Selamat sore Pak David. Ya, Bang Hilmi, ini kan ada 2 tersangka. Ini mereka bekerja sama di dalam satu ponpes untuk mencabuli para santriwati atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk tersangka ini, jadi keduanya berbeda tempat lokasinya, TKP-nya berbeda. Jadi bukan di tempat pembelajaran agama yang sama. Berarti lokusnya 2 ponpes begitu? Jadi ada 2 TKP, jadi ada 2 tempat pembelajaran agama, bukan di satu tempat. Baik, kok bisa ini tahu-tahu dua-duanya bisa tertangkap bersama? Apakah karena memang korban melapor bersama-sama begitu dari 2 tempat yang berbeda? Ya, terima kasih Pak David. Jadi awal mulanya kami dari pihak kepolisian menerima laporan dari korban bahwa telah terjadi persetubuhan di tempat pembelajaran agama mereka. Kemudian kami melakukan penyelidikan, ternyata kami menemukan ada beberapa hal-hal yang menurut kami tersangka ini sudah layak ditetapkan sebagai tersangka sehingga kejadian ini bisa terungkap. Kemudian untuk laporan, kebetulan laporannya berdekatan sehingga kami bekerja secara maraton dan secara bersama-sama kita berhasil mengungkap perkara ini. Baik, ini 2 orang tersangka ini sejauh ini sudah diperiksa dan apakah mereka sudah mengakui apa yang mereka perbuat? Ya, kalau kami sudah menahan dan telah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kemudian untuk tersangka ini tidak dibebankan pengakuan, jadi kami tidak bekerja berdasarkan pengakuan, tapi berdasarkan alat bukti yang telah kami kumpulkan. Berarti alat buktinya sudah cukup ya, 2 paling tidak ya? Ya. Baik, sejauh ini sudah ada berapa korban yang melapor? Ya, sejauh ini untuk tersangka yang pertama ada 1 korban, kemudian tersangka yang kedua ada 2 korban, jadi total ada 3 korban yang sudah melapor ke Polres Lombok Timur. Seperti apa laporan mereka ke kepolisian? Apa yang mereka alami menurut keterangan? Ya, jadi kalau menurut korban ini hampir mirip, modusnya hampir mirip, jadi berdasarkan bujuk rayu dari tersangka ini menyampaikan kepada korbannya bahwa mereka direstui oleh Nabi, direstui oleh Rasulullah untuk ditakdirkan bersama. Kemudian ada perintah dari Nabi, katanya mereka disuruh menikah, setelah menikah kemudian dibujuk rayu, akhirnya terjadilah persetubuhan. Oh, jadi mereka sebenarnya dalam suatu pernikahan resmi begitu atau bagaimana? Jadi modusnya itu seolah-olah bahwa si tersangka ini mengajak korban untuk melakukan pernikahan yang dimana pernikahan ini adalah petunjuk dari Nabi atau dari Rasul itu sendiri.
Itu Artinya bujuk ini rayunya. pernikahan bawah tangan begitu yang memang tidak orang tua pun tidak menyetujui begitu. Jadi pernikahan yang dimana yang ada di ruangan itu hanya ada tersangka dengan anak korban ini. Oke, berarti ini anak-anak ini ditipu ya oleh kedua pelaku ya. Dan modusnya ini dua-duanya sama ya? Ya modusnya hampir mirip, hampir sama. Nah lalu bagaimana kondisi para korban saat ini? Jadi kondisi para korban sejauh ini memang masih mengalami trauma, tapi kita tetap melakukan trauma healing, kemudian koordinasi juga dengan LPSK untuk adanya perlindungan terhadap korban itu sendiri. Bagaimana juga dengan komisi perlindungan anak begitu? Apakah mereka juga sudah terlibat untuk kasus ini? Ya, kalau dari pihak pemerhati anak di wilayah Lombok Timur sudah ikut berkontribusi, kemudian ada juga Peksos juga ikut meng-backup perkara ini. Baik, untuk kedua guru agama sebutannya begitu ya, dari Ponpes ini, apakah mereka adalah pemilik Ponpes atau mereka hanya sebagai salah seorang guru saja di sana? Ya, kalau berdasarkan keterangan korban dan saksi-saksi, jadi kedua orang tersangka ini merupakan pimpinan dari tempat pembelajaran agama tersebut. Oke, baik. Dan apakah saat ini tempat pembelajaran agama itu masih beroperasi pasca penangkapan kedua pimpinan? Kalau sejauh ini berdasarkan hasil pantauan di lapangan, karena perkara ini hanya menyangkut oknum, tidak menyangkut dengan lembaga, jadi kegiatan itu masih berjalan seperti biasa. Oke, apa pasal yang dijerat untuk bagaimana? Lembaga. Bagaimana? Boleh diulang? Jadi tidak ada hubungannya dengan lembaga karena ini murni perbuatan oknum. Baik. Lalu apa pasal yang dijerat untuk para pelaku dan berapa ancaman hukumannya? Jadi dari pihak penyidik menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian dilapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Baik, kita berharap bahwa kasus ini juga boleh cepat selesai, diadili juga pelakunya dan anak-anak ini juga boleh pulih. Terima kasih AKP Hilmi Manoson Prayogo, Kasat Reskrim Polres Lombok Timur. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali.